Kita mulai ya teman-teman. Selamat pagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pak Raden Yusuf Sidik Budiawan, SPD MA, selaku dosen mata kuliah Seminar Bahasa Indonesia. Yang terhormat, yang kami hormati ketiga penguji pagi hari ini, yang kami hormati ketiga penyaji pagi hari ini, serta seluruh peserta Semansa Nasia edisi 1 yang berbahagia. Puji syukur kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat, taufik, dan hidayahnya, kita dapat berkumpul bersama-sama untuk memperoleh ilmu di pagi hari ini dari penyaji yang luar biasa, dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun. Acara ini merupakan acara pertama dari serangkaian Semansa Nesia yang akan diselenggarakan oleh mahasiswa kelas 6B Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas PGRI Semarang, tahun 2021. Adapun serangkaian susunan acaranya sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan, presentasi, ketiga, sesi tanya-jawab, yang keempat, sesi tanya-jawab oleh peserta umum, yang terakhir, penutup. Pertama, yakni pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, acara inti yaitu presentasi penyaji sekaligus diskusi tanya-jawab yang akan dipandu oleh Saudari Novalina Savitri dengan NPM 184100060 selaku moderator. Kepada Saudari Novalina Savitri, disilakan. Baik, terima kasih kepada pembawa acara yang telah membuka acara ini. Baik, di sini saya sebagai moderator akan memimpin jalannya Semansa pada pagi hari ini. Yang pertama, penyaji pada pagi hari ini ada 3 orang. Yang pertama, Bianca Wahyu Adelia, NPM 184100075, dengan judul Sarkasme Netizen Terhadap Klarifikasi Indira Kalista pada kolom komentar kanal YouTube Deddy Kombuser. Yang kedua, Ivana Wahyu Handayani, NPM 184100042, dengan judul Analisis Wacana Kritis tentang Pemberitaan Kasus Aprilia Manganang di Media Massa Liputan6.com. Dan yang ketiga, Niken Hayu Apriani, NPM 184100044, dengan judul Tindak Tutur Ilokusi dan Perlokusi dalam Video SBY Tanggapi KLB Partai Demokrat pada kanal YouTube CNN Indonesia. Yaitu presentasi dari penyaji pertama, Bianca Wahyu Adelia, dengan waktu 8 menit. Kepada Bianca Wahyu Adelia, saya silakan. Baik, terima kasih Mbak Novalina. Sebelumnya saya berterima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan memaparkan tentang proposal penelitian saya. Mohon untuk operator bisa PPT-nya untuk ditampilkan.
Oke, baik. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Sarkasme Netizen terhadap Klarifikasi Indira Kalista pada kolom komentar YouTube Deddy Corbuzier. Selanjutnya, untuk latar belakang masalah, di sini saya latar belakangnya adalah pada masa pandemi ini sangat banyak sekali muncul konten YouTube. Orang berlomba-lomba menuangkan ide kreatifnya melalui YouTube. Dengan adanya konten, berbagai konten tentunya tidak hanya konten positif saja, melainkan ada konten negatif yang ada pada YouTube tersebut, sehingga menarik tanggapan masyarakat atau netizen pengguna internet untuk memberikan kritik pada kolom komentar. Salah satu komentar yang paling sering ditemukan adalah komentar dengan penggunaan bahasa sarkasme. Selanjutnya, identifikasi masalah. Di sini saya identifikasi masalah yaitu penggunaan sarkasme pada netizen terhadap klarifikasi Indira Kalista pada kanal YouTube Deddy Corbuzier, lalu ada bentuk gaya bahasa sarkasme dan makna gaya bahasa sarkasme pada netizen. Selanjutnya, pembatasan masalah yang saya ambil agar tidak meluas, berfokus pada gaya bahasa sarkasme, lalu bentuk bahasa sarkasme, dan makna sarkasme. Selanjutnya, rumusan masalahnya yaitu bagaimana bentuk gaya bahasa sarkasme pada netizen, lalu bagaimana makna gaya bahasa sarkasme netizen terhadap klarifikasi Indira Kalista pada kolom komentar YouTube Deddy Corbuzier. Selanjutnya, tujuan penelitiannya yaitu yang pertama mendeskripsikan bentuk gaya bahasa, lalu yang kedua mendeskripsikan makna gaya bahasa sarkasme. Selanjutnya, manfaat penelitian. Di sini penelitian saya memiliki dua segi manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis yaitu untuk menambah wawasan kita mengenai bahasa sarkasme, baik bentuk dan makna bahasa sarkasme. Lalu untuk manfaat praktisnya, di sini untuk bagi pembaca, yaitu menambah wawasan mengenai bahasa sarkasme agar lebih mengenal lagi apa itu bahasa sarkasme dan bentuk-bentuknya. Lalu manfaat bagi peneliti yaitu untuk acuan sebagai penelitian lainnya untuk dikembangkan dan sebagai tinjauan pustaka. Selanjutnya, di sini saya memberikan sarkasme dari Keraf, yaitu suatu acuan yang lebih kasar dan mengandung makna kepahitan, bersifat ironis, dan memang tujuannya yaitu untuk menyakiti hati orang lain atau mengandung unsur ejekan. Di sini berdasarkan teori Elizabeth Kemp, ada 4 jenis sarkasme, yaitu yang pertama propositional sarkasme, yaitu jadi di sini adalah di mana seseorang tidak menggunakan kata langsung, namun memang ditujukan secara langsung untuk menyindir. Contohnya seperti James pasti sangat populer di kalangan wanita, yang memiliki arti berkebalikan. Yang mana penutur ingin mengatakan bahwa James
sebenarnya tidak populer di kalangan wanita. Sarkasme, yaitu contohnya jika alis begitu cemerlang, maka dia akan menjadi penipu sempurna untuk rencana kecil kita. Di sini sarkasmenya yaitu menggunakan dua unsur kata dengan isi yang positif, yaitu dari kata begitu cemerlang, dan digabung dengan kata mengandung makna negatif, yaitu menjadi penipu. Seperti itu. Lalu like prefix sarcasm. Like prefix sarcasm contohnya adalah sepertinya ini hari yang menyenangkan dan sejuk hari ini. Di sini penutur menggunakan bahasa yang bertolak belakang dengan keadaannya. Seperti itu. Illocutionary sarcasm, yaitu yang terakhir. Jadi di sini tidak untuk bermaksud bertanya, namun untuk mengolok-olok seseorang. Contohnya seperti, berapa umurmu, katamu. Seperti itu. Selanjutnya. Baik, untuk kajian penelitian yang relevan, di sini saya mencantumkan 5 penelitian sebelumnya, yaitu Haryanto pada tahun 2017 yang berjudul Penggunaan Gaya Bahasa Sarkasme pada Film The Raid Brandel. Di sini berfokus pada bentuk gaya bahasa sarkasme. Lalu ada Afrika tahun 2012 yang berjudul Gaya Bahasa Sarkasme dan Kekhasan Bahasa Penulis pada judul rubrik Kriminal di Surat Kabar Harian Meteoredisi April 2012. Mohon maaf Bu Dianta, sebentar ya. Waktunya sudah cukup 8 menit, jadi kita lanjut ke pemateri kedua. Oh iya. Terima kasih. Baik, selanjutnya untuk penyaji kedua, Ivana Wahyu Handayani, saya persilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menyajikan paparan PPT saya dengan judul Analisis Wacana Kritis tentang Pemberitaan Kasus Aprilia Manganang di Media Massa Liputan 6. Untuk file PPT-nya bisa tolong disertakan. Baik, judul saya yaitu Analisis Wacana Kritis tentang Pemberitaan Kasus Aprilia Manganang di Media Massa Liputan 6.com. Selanjutnya, untuk latar belakang, peranan media massa dan kemajuan teknologi pada saat ini menyebabkan media massa sangat mudah untuk diakses oleh masyarakat. Penyajian suatu berita juga tidak terlepas dari aturan-aturan jurnalistik yang berkaitan dengan penulisan berita sebelum disebarluaskan kepada publik. Selanjutnya, jadi salah satu berita di media massa liputan 6.com adalah pemberitaan kasus Aprilia Manganang. Di berita dituliskan jika anggota prajurit wanita TNI Angkatan Darat dengan pangkat Serda sekaligus mantan atlet voli timnas Indonesia, yaitu Aprilia Manganang, dinyatakan berjenis kelamin pria setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter dan dilakukannya persidangan untuk perubahan status jenis kelamin dan nama di Pengadilan Negeri Tornado. Untuk rumusan masalah, ada 2, yaitu yang pertama, bagaimanakah analisis wacana dalam berita, dan yang kedua, bagaimanakah analisis wacana kritis tentang pemberitaan kasus Aprilia Manganang di media massa liputan 6.com. Selanjutnya, Mbak, untuk tujuan penelitian, yang pertama, mendeskripsikan analisis wacana dalam berita, dan yang kedua, mendeskripsikan analisis wacana kritis tentang pemberitaan kasus Aprilia Manganang di media massa liputan 6. Untuk tinjauan pustaka, saya mengambil 3 contoh sebagai referensi, yaitu contoh proposal skripsi dari Tasakofatul Anis Mardiah pada tahun 2020 dengan judul Wacana Pemindahan Ibu Kota di Media Sosial dengan analisis wacana kritis. Untuk analisis wacana kritis yang sering disingkat dengan AWK,
menyediakan teori dan metode yang bisa digunakan untuk melakukan kajian empiris tentang kultural dalam domain-domain sosial yang berbeda. Selanjutnya, Mbak. Untuk panitia, apakah suara saya terdengar? Slide selanjutnya, Mbak. Iya, Mbak, terdengar. Sebentar ya. Oh, Ini iya. keyboard dari yang share screen, keyboardnya mati, nggak bisa gerak. Sebentar lagi. Ya. Itu sudah, Mbak. Ya. Untuk metode penelitian, jenis penelitian, saya menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Untuk data, saya menggunakan data berita mengenai kasus Aprilia Manganang di media massa Liputan 6. Untuk pengumpulan berita, saya menggunakan berita-berita yang ada di Liputan 6. Untuk analisis data, saya menggunakan analisis wacana rilis dengan model Town of Van Dijk, yaitu penyajian pada teknik analisis data dengan cara menganalisis 3 unsur struktur, yaitu kognisi sosial, teks, dan konteks sosial. Selanjutnya, Mbak. Mohon maaf, Mbak Ivana, waktunya sudah cukup ya. Oh, Kita lanjut ke pemateri 3, Mbak Niken. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Tolong panitia maaf. Perkenalkan, nama saya Niken Hayubriani, akan sedikit mempresentasikan dengan judul penelitian saya. Tolong panitia menampilkan PPT-nya saya. Terima kasih. Sudah bisa terlihat, Mbak? Belum. Oh, baik, sudah. Oke. Terima kasih. Iya. Judul penelitian saya dengan judul Tindak Tutur Ilokusi dan Pelokusi dalam video SBY tanggapi KLB Partai Demokrat pada kanal YouTube CNN Indonesia. Selanjutnya, terima kasih. Latar belakang dari penelitian saya itu pertama itu bahasa. Bahasa merupakan kunci utama dalam sebuah komunikasi yang dimiliki dan digunakan oleh manusia untuk berinteraksi di sekitar lingkungannya. Bahasa juga digunakan manusia sebagai alat komunikasi dengan sesama lingkungannya melalui sebuah tuturan. Era milenial saat ini, media massa akan memudahkan generasi muda dan masyarakat untuk tetap berkarya melalui media massa seperti Instagram, YouTube, Facebook, dan lain sebagainya. Selanjutnya, yang kedua, tindak tutur. Menurut Austin dalam Nadar FX 2008 halaman 11 membagikan tindak tutur menjadi 2 jenis, yaitu tindak tutur konstatif dan tindak tutur performatif. Tindak tutur konstatif itu berarti tindak tutur yang menyatakan benar atau salah. Yang kedua itu tindak tutur performatif, sifat tuturnya itu untuk melakukan sesuatu. Di samping saya sudah memberikan gambar topik dari penelitian saya, yaitu soal SBY tanggapi KLB Partai Demokrat dengan sumber yang sudah tertera di PPT. Pemilihan kasus KLB karena menurut saya pada satu minggu atau beberapa minggu yang lalu kasus ini sempat gempa di media massa, khususnya di YouTube. Kasus tersebut pernah
menjadi trending pertama selama 2 hari berturut-turut. Nah, dari kasus tersebut banyak menarik perhatian masyarakat sehingga mampu diangkat untuk penelitian dengan menganalisis tindak tutur ilokusi dan polokusi. Selanjutnya, Mbak. Nah, identifikasi masalah. Di sini saya punya identifikasi masalah satu, yaitu penggunaan bahasa yang tutur ilokusi dan polokusi SBY dalam tanggapi KLB Partai Demokrat pada kanal YouTube CNN Indonesia. Selanjutnya, pembatasan masalah. Pembatasan masalah ini dilakukan agar menghindari masalah antara peneliti dan pembaca. Permasalahan tersebut diantaranya yaitu penggunaan bahasa, tindak tutur ilokusi dan polokusi SBY tanggapi KLB Partai Demokrat pada kanal YouTube CNN Indonesia. Selanjutnya, nah di penelitian ini saya mempunyai 2 rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana sih tindak tutur ilokusi SBY pada dalam video tersebut. Yang kedua, bagaimana sih tindak tutur polokusi SBY soal KLB dalam video tersebut. Selanjutnya, tujuan penelitian. Saya mempunyai 2 tujuan penelitian. Yang pertama, 1, mendeskripsikan tindak tutur ilokusi SBY soal KLB dalam video. Yang kedua itu mendeskripsikan tindak tutur prolokusi SBY soal KLB dalam video. Selanjutnya. Mohon maaf Mbak Niken, waktunya sudah cukup ya untuk presentasi. Ya, terima kasih. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada para penguji untuk memasuki sesi tanya jawab kepada penyaji. Untuk penguji, siapa yang akan menanyakan terlebih dahulu, saya persilakan. Mungkin kepada penguji 1. Saja pertanyaan untuk ketiga penyaji. Baik, saya silakan. Yang pertama, apa yang menarik dalam topik kajian yang kalian teliti? Pertanyaan untuk penyaji. Silakan untuk dijawab. Terima kasih. Kita langsung untuk dijawab oleh penyaji ya. Mungkin dari penyaji pertama bisa menjawab. Mbak Bianca masih ada? Baik, Ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari penguji 1, yaitu apa menariknya penelitian saya. Jadi, menariknya penelitian saya adalah yang saya paparkan di awal bahwa sarkasme itu sebenarnya sering sekali kita temukan pada kehidupan kita sehari-hari, terutama pada penggunaan sosial media. Namun kita seringkali lupa, seringkali tidak tahu atau tidak menyadari bahkan jika sebenarnya kita itu sering menemukan yang disebut bahasa sarkasme, namun tidak tidak menyadarinya karena tidak tahu, tidak semua orang itu tahu mengenai tentang sarkasme dan bentuk-bentuknya. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih penyaji 1. Selanjutnya penyaji kedua, Mbak Ivana bisa menjawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan, yaitu apa yang menarik dari topik yang saya angkat. Saya menggunakan topik pada kasus Aprilia Manganang karena berita tersebut sedang viral di Indonesia khususnya, karena kasusnya yang cukup menarik, yaitu tentang status jenis kelamin. Jadi saya menggunakan analisis wacana karena khususnya analisis wacana kritis mengkaji lebih baik dari berita. Begitu, terima kasih.
Baik, terima kasih. Selanjutnya penyaji ketiga, Mbak Niken. Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan dari penguji pertama. Apa sih yang menarik penelitian dari judul yang saya ambil? Nah, saya mengambil judul topik itu tentang Partai KLB, Partai Demokrat. Kasus tersebut itu 1 minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu itu sempat menjadi trending topik selama 3 hari atau 2 hari berturut-turut di YouTube. Dari kasus tersebut, KLB itu kan kongres luar biasa yang bertujuan untuk memilih ketua Demokrat. Nah, saya mengambil dari kasus tersebut, mengambil tindak tuturnya atau mengenai analisis pragmatiknya. Dari pragmatik sendiri kan tujuannya harus ditafsirkan agar tidak menyebutkan bahwa tuturan tersebut mengandung taksa atau ambigu. Jadi saya mengambil kasus tersebut dengan menganalisis tindak tutur, ilokusi, dan perlokusi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada para penyaji yang sudah menjawab. Mungkin ada sanggahan dari penguji Mbak Nurul. Sudah cukup, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada penguji kedua, ada yang ingin ditanyakan kepada para penyaji? Mas Randy, penguji kedua, apakah ada di sini? Suaranya tidak terdengar, Mas. Atau kita lanjut ke penguji ketiga, Mas Wahyu. Halo, tes 1, 2, 3. Ya, sudah terdengar, Mas. Ya, ini pertanyaan untuk kepada semua penyaji ya, 3 penyaji. Baik. Mengapa kalian tertarik menggunakan penelitian deskriptif kualitatif? Itu saja mungkin yang ingin saya tanyakan. Terima kasih kepada penguji 3. Bisa dijawab mulai dari penyaji pertama, Mbak Bianca. Baik, saya akan mencoba menjawab. Alasan saya menggunakan penelitian jenis deskriptif kualitatif karena menurut saya yang paling cocok adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif seperti itu. Terima kasih. Baik, selanjutnya untuk penyaji kedua, Mbak Ivana. Jadi saya akan menjawab pertanyaan, yaitu mengapa saya tertarik dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Jadi, menurut saya, jenis penelitian deskriptif kualitatif itu suatu jenis penelitian yang tepat untuk topik saya, karena menurut Sugiono dalam bukunya, pada tahun 2013 menyatakan metode penelitian kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang dalam dan mengandung makna, sedangkan penelitian secara deskriptif memaparkan hasil analisis wacana kritis terhadap pemberitaan Aprilia Manganang di media massa. Saya rasa itu penelitian yang tepat. Terima kasih. Baik, selanjutnya untuk penyaji ketiga, Mbak Niken. Baik, di sini saya akan mencoba menjawab dari penguji ketiga, mengapa Anda tertarik mengambil penelitian deskriptif kualitatif. Di sini saya mengambil dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif karena istilah deskriptif kualitatif menyarankan kepada suatu penelitian yang semata-mata hanya berdasarkan pada fakta-fakta yang ada dan juga fenomena yang memang secara empiris hidup di dalam penuturnya, sehingga dihasilkan atau dicatat berupa uraian bahasa yang biasa dikatakan sifatnya seperti potret paparan seperti apa adanya. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada para penyaji. Untuk penguji ketiga, apakah sudah puas dengan jawabannya atau ada sanggahan lagi? Saya ingin
bertanya kepada penyaji ketiga ini ya. Iya, silakan. Menurut Anda sendiri kepada penyaji ketiga, mengapa penelitian tidak tutur ilokusi dan perlokusi sangat penting dan urgensi dilakukan, apalagi objek yang dikaji adalah Pak SBY? Terima kasih. Penyaji 3 bisa menjawab. Bisa diulangi lagi pertanyaannya? Baik, mungkin penguji ketiga bisa Saya diulang. ulang lagi ya. Menurut Anda sendiri, mengapa penelitian tutur ilokusi dan perlokusi sangat penting dan urgensi dilakukan? Apalagi objek yang Anda teliti itu adalah seorang Pak SBY. Terima kasih. Baik, di sini saya mencoba mengapa saya mengambil penelitian ilokusi dan perlokusi. Saya mengambil dari bidang pragmatik sendiri, dari pragmatik sendiri itu memiliki tujuan setiap tuturan itu harus ditafsirkan agar tidak menyebutkan bahwa tuturan tersebut mengandung taksa dan ambigu. Jadi saya mengambil tidak tutur ilokusi dan perlokusi. Tindak tutur ilokusi sendiri tindak tutur yang memiliki peran yang sangat penting, dari sebuah tuturan, karena memiliki dari yang saya sudah sebutkan, ilokusi itu memiliki 5 macam bentuk tuturan yang masing-masing mempunyai fungsi komunikatifnya. Kemudian yang kedua itu perlokusi. Perlokusi sendiri, menurut Shirley dalam buku Hardy, mempengaruhi metatutur atau pihak lainnya untuk melakukan sesuatu. Jadi dapat kesimpulannya, perlokusi itu tindak tutur merupakan tindak yang berfungsi untuk menginformasikan. Nah, kenapa saya mengambil SBY dalam kasus ini? Karena Indonesia pasti tahulah partai politik, ya kan? Saya mau ini loh, seorang dialog SBY dalam tanggapi soal kasus Partai Demokrat, seperti itu. Bagaimana penguji ketiga? Bisa diterima? Oke, saya rasa sudah bisa diterima. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada penguji kedua, belum menyampaikan pertanyaannya, mungkin bisa dimulai penguji kedua. Ada di sini atau tidak ya? Kalau tidak ada, mungkin kepada penguji 1 dan 3 bisa memberi pertanyaan lagi. Sesi kita sampai pukul 10.30. Penguji 1 mungkin ada pertanyaan lagi? Ataupun penguji ketiga? Saya persilakan. Izin bertanya. Baik, saya silakan. Pertanyaan untuk ketiga penyaji. Bagaimana pendapat kalian mengenai penelitian yang akan kalian lakukan? Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk penyaji 1, Mbak Bianca. Mohon maaf, maksud dari pendapat itu seperti apa? Pendapat yang bagaimana? Seperti manfaat atau pentingnya penelitian yang diteliti. Mohon maaf, suaranya kurang jelas. Saya ulang ya, Mbak. Ini pertanyaannya, pendapatnya mengenai manfaat penelitian Anda bagi masyarakat, seperti itu. Mungkin tadi pas di bagian manfaat belum terlalu jelas untuk penguji. Baik, menurut saya pendapat bagaimana manfaat dari penelitian saya ini yaitu seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa misalnya tidak semua orang mengetahui mengenai bahasa sarkasme. Sedangkan topik saya ini adalah topik yang lumayan
menarik bagi pengguna internet atau bisa dibilang netizen, dikarenakan netizen itu lebih cenderung senang dan tertarik pada sesuatu hal yang kiranya viral, mengundang viral, dan mengandung konten-konten negatif seperti itu. Sehingga mereka lebih tertarik untuk membaca atau mempelajari hal tersebut seperti itu. Apakah bisa diterima? Bagaimana penguji bisa diterima? Bisa, terima kasih. Baik, selanjutnya penyaji kedua untuk menyampaikan pendapatnya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari penguji 1, yaitu bagaimana pendapat kalian mengenai penelitian yang dilakukan. Jadi di sini saya melakukan penelitian tentang berita tentang kasus Aprilia Manganang yang sedang viral. Saya memilih, jadi pendapat saya tentang untuk masyarakat. Dengan adanya penelitian ini, saya berharap masyarakat dapat memilih berita yang aktual dan terpercaya, sehingga masyarakat tidak salah dalam memilih berita yang kurang benar. Gimana penguji 1? Terima kasih. Oke, selanjutnya penyaji ketiga, Mbak Niken. Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan penguji pertama, bagaimana penelitian yang Anda teliti. Bisa balik lagi dari manfaat penelitian tersebut di bagian manfaat praktis, disebut menjelaskan dari hasil penelitian ini diharapkan pembaca bisa dapat membantu pembaca lebih memahami menyuruh mengenai apa sih itu tindak ilokusi dan prolokusi. Terima kasih. Bagaimana Mbak Nurul, bisa diterima? Bisa, sudah cukup. Terima kasih. Baik, mungkin penyaji yang lainnya, penyaji 2 dan penyaji 3 bisa memberikan pertanyaan kepada para penyaji untuk penguji 2 dan 3. Kita masih ada waktu untuk sesi untuk penguji. Oh iya, saya ingin ke semua penyaji. Ya, silakan. Dari penelitian yang Anda peroleh dan ingin teliti, apakah ada hambatan yang berarti yang selama ini Anda rasakan selama penelitian? Terima kasih. Bisa dijawab dari penyaji 1, Mbak Bianca. Baik, selama ini hambatan yang saya alami yaitu menentukan pengelompokan sarkasme dan kira-kira metode penelitian apa yang tepat, karena saya membutuhkan bukti-bukti akurat sehingga saya itu bimbang apakah ingin memberikan deskripsi saja atau berupa bukti tangkapan layar seperti itu. Apakah bisa diterima? Bagaimana penguji 3? Jadi itu hambatannya cuma dari via daring ya Mbak? Atau gimana? Maksudnya via daring? Hambatan yang dialami oleh Mbak E gimana? Jadi seperti ini, saya itu kan membahas mengenai sarkasme pada kanal YouTube Deddy Corbuzier terhadap kasus Indira Kalista, seperti itu. Sedangkan saya ini bingung menentukan sumber data yang ingin saya pilih, apakah berjudulkan tindak tutur, ilokusi, dan prolokusi. Sedangkan di Google Scholar itu kebanyakan dari ilokusi. Sekali ada sesuai judul yang saya dapat itu prabayar. Seperti itu.
Sudah cukup, Mbak Niken? Sudah. Baik, penyaji ketiga, Mas Wahyu, Ya, sudah bisa diterima atau belum? ini kurang hambatannya dari Mbak penyaji kedua itu. Oh iya, penyaji kedua Mbak Ivana, apakah sudah masuk? Sudah. Oh iya, silakan dijawab ya, Mbak. Jadi saya akan menjawab hambatan yang saya temui di dalam penelitian ini, karena saya menganalisis tentang berita kasus Aprilia Manganang. Jadi ada beberapa kendala, ada sebuah kendala, yaitu dalam teknik analisis. Jadi untuk analisis wacana kritis itu menganalisis dengan model Town-Van Dyck. Jadi saya sedikit ada hambatan di analisis tersebut, yaitu tentang kognisi sosial dan kognisi konteks sosialnya. Hanya itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sudah bisa diterima oleh penyaji ketiga? Penguji ketiga, mohon maaf. Sudah. Baik, terima kasih. Untuk penguji kedua, apakah sudah bisa bergabung? Penguji kedua. Apakah sudah bisa, Mas? Untuk sesi penguji masih ada waktu 15 menit lagi ya? Atau penguji 1 dan penguji 3 yang mau memberikan pertanyaan lagi? Bagaimana penguji? Suara saya bisa terdengar? Penguji 1 dan 3 ada pertanyaan lagi atau sudah cukup? Saya rasa cukup, Mbak, dari saya. Penguji kedua ya, yang dari tadi belum ada pertanyaan. Penguji 2 sepertinya sudah ada di room, tapi suaranya masih di mute. Atau penguji 1 ada pertanyaan lagi? Penguji 1? Saya rasa sudah cukup. Baik, penguji 2 ini ya yang belum. Ada pertanyaan atau sudah cukup? Mas Randy, bisa mendengar suara saya? Katanya minta ditunggu dulu sebentar, Mbak, itu penguji 2. Baik, tapi ini waktunya cuma sampai 10.30 ya. Baik, ini dari Pak Yusuf, kalau kelamaan kita lanjut ke penanya umum saja, berarti sesi penguji sudah selesai. Kita lanjut ke sesi penanya umum dari teman-teman yang sudah bergabung. Silakan jika ada pertanyaan untuk penyaji. Bisa raise hand. Baik, Saudara Rosa Aprilia, saya silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosa Aprilia, saya ingin bertanya kepada penyaji kedua, yaitu Mbak Ivana Wahyu. Pertanyaan saya adalah, tadi kan dia mengatakan penelitian ini untuk mengurangi agar masyarakat tidak salah dalam mendapatkan berita. Nah, pertanyaan saya, lalu bagaimanakah solusi yang tepat agar masyarakat tidak terkecoh oleh berita yang salah? Terima kasih. Terima kasih, Mbak Rosa. Kepada penyaji 2, saya silakan. Mbak Ivana.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Rosa, yaitu bagaimanakah cara masyarakat untuk, bisa diulang Mbak, pertanyaannya gimana? Saya ulang saja ya pertanyaannya tadi, bagaimana solusi agar masyarakat tidak terkecoh dengan berita yang tidak benar? Baik, jadi solusi dari saya, mungkin solusi agar masyarakat tidak terkecoh dengan berita yang kurang benar itu dengan cara mencari berita yang sumbernya jelas ya. Jadi bukan berita yang beredar lalu ditelan mentah-mentah begitu saja, tapi harus tetap mencari kebenarannya. Bisa juga dengan mencari berita di media massa yang lain, begitu. Bagaimana Mbak Rosa, bisa diterima atau masih kurang jelas? Kayaknya masih kurang jelas ya Mbak, untuk sumber berita yang jelas itu yang seperti apa atau yang mana? Baik, Mbak Ivana bisa menambahi jawabannya? Untuk mengenai sumber berita yang sudah jelas itu bisa kita terima lewat mana, seperti itu? Jadi untuk sumber berita yang jelas itu bisa kita temukan di dalam media massa ya. Untuk media cetak juga bisa seperti koran, itu pasti sudah ada editingnya. Jadi sudah benar-benar penulis sudah mempertanggungjawabkan tulisannya seperti itu. Bagaimana Mbak Rosa? Ya sudah cukup saja Mbak. Oke, kita lanjut kepada Mbak Felina, saya persilakan. Saya ingin menanyakan pada penyaji 1. Apa yang membuat penelitian yang Anda teliti ini berbeda dengan penelitian lain, padahal sama-sama menganalisis mengenai sarkasme? Terima kasih. Baik, saya silakan kepada Mbak Bianca untuk menjawab pertanyaannya. Penyaji 1. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Felina. Apa yang menjadikan penelitian saya ini berbeda dari penelitian lain? Jadi, sebenarnya untuk dari rekaman penelitian yang relevan, untuk penelitian pada kolom komentar YouTube ini sebelumnya baru hanya ada satu, yaitu mengenai kolom komentar YouTube pada lagu Young Lex, seperti itu. Jadi penelitian ini masih jarang, selain karena masih belum banyak. Selain itu untuk yang Young Lex itu adalah lebih ke bahasa mengenai lagu tersebut. Sedangkan untuk saya adalah benar-benar murni dari komentar mengenai isi konten video pada kanal YouTube tersebut. Seperti itu Mbak Felina. Apakah bisa dipahami? Jawabannya bisa saya pahami. Terima kasih Mbak Bianca. Iya, sama-sama. Baik, terima kasih. Selanjutnya Mas Miftahul Ulum. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya dengan penguji yang penyaji ketiga tentang manfaat penelitian Anda terhadap masyarakat. Anda tadi kan menyebutkan bahwa penelitian Anda itu bermanfaat karena banyak orang awam, orang masyarakat umum yang belum tahu tentang tindak tutur lokusi dan ilokusi. Pertanyaannya, mengapa orang awam tersebut harus tahu tentang tindak tutur lokusi dan perlokusi? Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya Mbak penyaji ketiga, Mbak Niken. Mbak Niken masih ada di sini? Masih, penyaji. Mbak. Oh iya, silakan. Baik, saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan Mas Ulum tentang manfaat penelitian.
Terus pertanyaan itu, mengapa orang awam harus mengetahui tindak tutur lokusi dan prolokusi itu seperti apa? Balik lagi ke latar belakang masalah yang bahasa itu kan bahasa yang digunakan manusia sebagai alat komunikasi dengan sesama lingkungan melalui sebuah tuturan. Balik lagi Mas, kenapa orang awam harus paham mengetahui tindak tutur ilokusi dan prolokusi? Karena tindak ilokusi itu kan tindakan yang terpenting, dan prolokusi itu kan tujuan untuk misal ya, saya berbicara dengan orang awam, misalnya saya mempunyai konteks pemerintah, tolong dong bukain pintu. Nggak mungkin toh, nggak mungkin orang awam itu nggak mungkin orang awam itu tidak paham. Pasti kan mereka paham dengan cara ya mereka harus terbiasa dengan orang sekelilingnya, seperti kita generasi muda yang terdidik memberi tahu sifat-sifat seperti apa ilokusi itu dan prolokusi itu seperti apa. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, gimana? Penanya sudah puas atau belum? Mas Miftahul Ulum, sudah cukup puas? Sudah cukup jelas? Tambah sedikit lagi. Mohon izin bertanya sedikit. Untuk Saudara Niken, yang dimaksud dari masyarakat awam, dari penelitian Anda ini, itu tujuan sasaran tujuan masyarakat awam itu dimaksudkan untuk masyarakat awam yang secara luas, atau hanya yang di situ memiliki basic pendidikan? Kan tidak mungkin orang yang memiliki basic petani itu membaca penelitian Anda, begitu ya. Terima kasih. Bagaimana Mbak Niken bisa menambah jawabannya lagi? Baik, saya menjawab pertanyaan dari Mas Ulum. Menurut saya ya Mas, kita sebagai seorang sebagai orang pendidik kan pasti harus mengikuti sebuah organisasi atau sebuah apa gitu. Di situ kan pasti ada pengabdian masyarakat. Nah, di situ jadi proker tersebut bisa pengabdian masyarakat kan pasti kan kita mensurvei ke tempat daerah-daerah terpencil yang minim dengan pendidikan. Kita bisa sebagai peluang, sebagai mahasiswa atau sebagai orang pendidik meng-share atau memperjelaskan kepada orang-orang awam tersebut seperti apa sih tindak tutur, ilokusi dan prolokusi dan semacam seperti itu. Terima kasih. Bagaimana? Sudah jelas? Sudah cukup. Baik, selanjutnya Mas Hamdi, saya silakan. Baik, terima kasih atas waktunya, Mbak. Saya akan bertanya kepada penyaji 1. Tadi kan menyebut tentang penelitiannya kan tentang sarkasme. Pertanyaan saya, bagaimana cara Anda menanggapi komentar netizen yang mengandung sarkasme pada media sosial atau mungkin live streaming? Begitu, Mbak. Terima kasih. Mohon maaf, ini konteksnya saya melihat komentar orang lain begitu atau saya yang dikomentari ya? Melihat komentar orang lain, Mbak. Oh, iya. Baik. Tanggapan saya tentunya saya kurang setuju dengan bahasa-bahasa seperti itu karena untuk saya sendiri saya tidak pernah menggunakan sosial media untuk berkomentar seperti itu. Tetapi memang untuk kita sendiri itu kan tidak bisa menghentikan komentar yang dilakukan oleh orang lain. Sehingga hal ini menjadi
menarik juga untuk dibahas tentang bagaimana netizen dalam berbahasa pada komentar seperti itu. Jadi untuk saya sendiri, karena saya tidak melakukan, jadi saya kurang setuju dan alangkah baiknya untuk tidak menggunakan, seperti itu. Mana, apakah sudah diterima? Sedikit lagi Mbak. Ya, berarti dan ini satu lagi ya. Apakah ketika Anda menggunakan media sosial, semisal posting foto atau video, terus di situ ada netizen yang berkomentar dan mengandung sarkasme, itu bagaimana tanggapan Anda, Mbak? Untuk saya sendiri lebih untuk tidak menanggapi karena sosial media itu kan luas, setiap orang berhak memberikan komentarnya karena di situ posisinya kita adalah orang yang memposting. Saat kita memposting itu sama saja kita memberikan ruang terbuka untuk seseorang mengomentari apapun tentang apa yang kita posting. Dan hak kita adalah untuk membiarkan komentar tersebut atau kalau tidak bisa diterima mungkin lain kali bisa mematikan kolom komentar atau semacamnya atau mungkin memposting hanya untuk orang-orang tertentu seperti itu, Mas MD. Bagaimana Mas MD? Sudah bisa diterima? Baik Mbak, cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, karena tadi dari penguji 2 terkendala sinyal, saya menyampaikan pertanyaan dari penguji 2. Yang pertama, pertanyaan ini ditujukan kepada penyaji 1, 2, dan 3. Bagaimana Anda menentukan sampel dan populasi pada penelitian ini? Bisa dijawab mulai dari penyaji 1. Silakan Mbak Bianca. Baik, saya menentukan populasi tentunya berdasarkan topik. Jadi untuk populasi itu saya tentunya menggunakan seluruh netizen pada kolom komentar kanal YouTube tersebut. Lalu untuk sampelnya, saya mengambil komentar yang mengandung unsur sarkasme saja, seperti itu. Baik, selanjutnya untuk penyaji 2, Mbak Ivana. Jadi untuk pengambilan populasi dan sampel dari saya, yaitu populasinya saya ambil pada berita pada media massa liputan6.com, sedangkan untuk sampelnya saya mengambil dari pemberitaan kasus tentang Aprilia Manganang di media massa liputan6.com. Selanjutnya penyaji ketiga, Mbak Niken. Baik, langsung saja saya mengambil populasi dari sesuai topik saya, yaitu dialog mengenai dialog SBY. Kemudian sampel yang saya gunakan itu menggunakan populasi sampling karena menggunakan satu video. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan kedua dari penguji 2 yaitu bagaimana kesimpulan pada penelitian yang kalian lakukan? Ini ditujukan untuk penyaji 1, 2, dan 3. Saya silakan untuk menjawab penyaji 1. Apakah bisa diulangi pertanyaannya? Pertanyaannya yaitu bagaimana kesimpulan pada penelitian yang kalian lakukan? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari penguji 2. Simpulan yang saya peroleh adalah pada penggunaan media sosial, terutama platform YouTube, terkhusus pada kanal YouTube Deddy Kobusir terhadap video klarifikasi Indira Kalista, yaitu netizen lebih banyak menggunakan
komentar dengan bahasa sarkasme, dan ada pula yang menggunakan bahasa sinisme seperti itu, yang mengandung hujatan daripada yang menggunakan bahasa dengan bahasa positif, seperti itu. Selanjutnya penyaji kedua, Mbak Ivana. Baik, saya akan menjawab tentang kesimpulan dari kesimpulan ya, Mbak? Iya, kesimpulannya. Kesimpulan dari penelitian yang saya lakukan ialah analisis praktik kuasa sebagai bagian dari analisis wacana kritis. Kemudian dapat terlihat dari bagaimana media mempunyai kuasa untuk merepresentasikan atau menggambarkan suatu peristiwa, orang, kelompok, atau apapun dalam teks. Selanjutnya, untuk pemberitaan kasus Aprilia Manganang di media massa liputan6.com, memandang kasus Aprilia Manganang terkait perubahan status jenis kelamin dari wanita menjadi pria bukanlah suatu kesengajaan. Diberitakan pula karena tidak ada unsur kesengajaan tersebut, maka Menpora juga menyatakan bahwa Aprilia Manganang tidak bisa disalahkan atas status dari wanita menjadi laki-laki karena adanya kelainan pada alat kelamin yang disebut dengan hipospadia. Seperti itu, Mbak. Terima kasih. Selanjutnya penyaji ketiga, Mbak Niken. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari penguji kedua. Bagaimana kesimpulan pada penelitian ini? Jadi saya mengambil kesimpulan dari penelitian saya dalam video mengambil dari kanal YouTube CNN Indonesia pada kasus KLB Partai Demokrat. Di sini dapat disimpulkan pada dialog SBY mengenai kasus tersebut banyak menggunakan tindak tutur ilokusi dibandingkan polokusi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini waktunya masih ada 4 menit. Saya silakan untuk penanya umum satu lagi untuk bertanya ya. Yang raise hand ada Mbak Miradia, silakan. Baik, terima kasih Mbak Novalina. Saya izin bertanya kepada penyaji 1, Mbak Bianca. Tadi Mbak Bianca menampilkan mengenai macam majas sarkasme yang menggunakan teori Elizabeth Kem, ya kalau nggak salah. Apa alasan Mbak Bianca mengapa menggunakan teori Elizabeth Kem? Apakah teori-teori yang ada di Indonesia tidak ada mengenai majas sarkasme atau bagaimana Mbak Bianca? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab. Seperti proposal saya menggunakan tinjauan pustaka. Selain dari buku, e-book, saya juga menggunakan referensi jurnal. Pada referensi jurnal yang saya lihat dan baca dari penelitian-penelitian sejenis, rata-rata memang mencantumkan penelitian dari Elizabeth Kem ini. Dan kebetulan saya sudah mencari untuk dari bahasa dari Indonesianya itu tidak ada. Itu pun saya dari jurnal itu menerjemahkan sendiri, Mbak, seperti itu. Bagaimana Mbak Mira, bisa diterima? Tanya lagi Mbak Novalina. Baik, silakan. Untuk Mbak Bianca, berarti teori Elizabeth Kem ini Mbak Bianca dapat dari jurnal Elizabeth Kem sendiri atau jurnal dari orang lain, Mbak? Jurnal Elizabeth Kem sendiri, bentuknya bahasa Inggris, Mbak. Makanya tadi saya contohkan, saya terjemahkan. Baik, terima kasih. Iya, sama-sama. Baik, terima kasih kepada para penguji. Sampai kita di sesi terakhir di sini,
Saya akan membacakan kesimpulan dari seminar pada hari ini, yaitu yang pertama, penelitian dari ketiga penelitian yang telah dipresentasikan sama-sama mengangkat kasus dari media massa dan media sosial. Sama-sama ingin mengetahui tentang ilmu bahasa seperti sarkasme, wacana kritis, dan tindak tutur ilokusi dan perlokusi. Ketiganya juga mencantumkan serta menjelaskan mengenai metode penelitian, misalnya pendekatan yang digunakan, populasi, dan sampel. Ketiga penyaji juga menggunakan penelitian terdahulu sebagai referensi dalam penelitian ini, selain dalam buku. Sarkasme merupakan kata-kata pedas yang mampu menyakiti orang lain, bisa dikatakan sebagai cemoohan atau ejaan kasar. Wacana adalah komunikasi kebahasaan sebagai yang digunakan pembicara dan pendengar sebagai aktivitas personal dan bentuknya ditentukan oleh tujuan sosialnya. Tindak tutur ilokusi dibagi menjadi beberapa macam, yaitu asertif, direktif, deklaratif, komisif, dan ekspresif. Tindak tutur perlokusi merupakan suatu tindakan yang dapat memberikan efek atau pengaruh terhadap mitra tutur. Berikut kesimpulan dari seminar pada pagi hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila banyak kesalahan dan tadi terjadi teknis kendala yang sudah terjadi pada seminar kali ini. Saya mewakili panitia dan juga penyaji, penguji, mohon maaf kepada teman-teman semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada MC. Baik, terima kasih. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada penyaji, penguji, dan panitia, serta seluruh peserta yang telah mengikuti acara dari awal hingga akhir acara selesai. Semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.